Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Menggali mempelajari Alkitab dengan tepat supaya bisa membuat kita hidup sehat dalam keimanan, tidak mengulang kesalahan karena menangkap dengan paham yang salah. Saya pikir inilah gunanya Alkitab, sehingga pemazmur berkata bahwa firman Tuhan pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Saudara, sebelum kita lanjut memahami murka Allah terhadap Yehuda, mari kita lebih dulu berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, ya Tuhan, atas berkat kasih-Mu pada kami. Sadar ingatkan kami kebenaran-Mu dan hidup di dalamnya demi puji hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maleakhi pasal 3, 6 sampai 12. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kutuk. Kamu telah kena kutuk tetapi masih menipu aku, ya seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesusahan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, menarik kalau kita memikirkan di dalam bagian ini. Maleakhi menulis surat kurang lebih sejaman dengan Nehemia, Esra, atau sepulang dari pembuangan. Ini perlu untuk kita memahami dulu. Orang-orang Yehuda dibuang ke Babel menjadi orang buangan karena hukuman Tuhan atas Yehuda yang menyembah di dalam keberhalaan. Lalu Tuhan membangkitkan Raja Darius, Raja Persia, Kores yang disebut istilah nama gelarnya itu, untuk kemudian apa yang dilakukannya? Yaitu memberikan kelonggaran dan memberikan kelepasan kepada Yehuda untuk kembali ke tanah perjanjian, ke Yerusalem. Nah, maka mereka kembali ke Yerusalem, di mana bait Allah memang sudah mengalami penghancuran oleh Raja Babel, lalu dibangun kembali. Nah, pulang dari pembuangan tentu saja setiap orang coba berjuang untuk mempertahankan dan membangun kembali kehidupan yang baru, bukan? Sehingga rupa-rupanya apa yang mereka lakukan sangat miris. Sehingga mereka menahan dari persembahan-persembahan yang seharusnya mereka berikan kepada Allah sebagai rasa suka. Sehingga mereka tidak memberikan persembahan, lalu Maleakhi menulis surat ini, menghardik orang-orang Yehuda yang salah itu. Nah, jadi saudara-saudara, itu sebab pada pasal Maleakhi sebelumnya bahkan imam-imam pun ditegur oleh Tuhan karena Tuhan murka kepada para imam. Kawin campur mereka di mana mereka menodai kehidupannya. Maka Israel yang adalah umat Tuhan, yang adalah pilihan Tuhan, yang adalah dikasihi Tuhan, ternyata telah berbuat aib, najis, dan menyakiti hati Tuhan. Tuhan murka dan marah kepada mereka. Namun dari sejak dulu selalu ada istilah sisa-sisa Israel, yaitu Israel yang masih setia, Israel yang masih taat. Baik pada zaman Elia misalnya, Tuhan akan memberikan 7.000 Israel sejati. Karena yang lain sudah lebih percaya kepada Baal. Mereka jauh dari Allah yang hidup itu. Nah, jadi saudara-saudara, Israel sejati inilah yang dikasihi Tuhan di dalam kumpulan bangsa yang banyak tidak mau takut akan Tuhan. Tidak semua Israel itu Israel, maka ada istilah Israel sejati. Tidak semua Israel itu Israel, maka ada istilah sisa-sisa Israel. Itu menunjuk kepada mereka yang tetap taat. Tidak semua Kristen itu Kristen, maka ada istilah dipanggil, tetapi tidak semua dipilih.
Banyak orang ke gereja, tidak semua masuk surga. Pemahaman-pemahaman ini perlu kita luruskan supaya kita jangan menggugat lalu seakan-akan benar dalam ritual kita karena sudah pergi ke gereja. Lihatlah hidupmu, kenalilah dirimu, maka kau akan tahu siapa engkau. Di mana tingkat kelayakan hidup kita di hadapan Tuhan. Keselamatan adalah anugerahnya, tapi orang yang sudah menerima anugerahnya pasti hidup sesuai kehendaknya. Pohon dikenal dari buahnya. Nah, kita kembali kepada Yehuda, Israel. Sesudah mereka pulang, saudaraku yang kekasih, apa yang mereka lakukan? Mereka berjuang membereskan seluruh tentang kehidupan mereka. Maka mereka tidak membawa persembahan ke dalam bait Allah untuk kepentingan bait Allah. Mereka hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan bagi dirinya. Pertama, adalah salah jikalau kita berpikir bahwa hidup kita boleh menjadi alasan pertama untuk kita tidak melayani Tuhan. Itu dulu. Sehingga misalnya saya nggak cukup waktu. Jadi ya sorry, bukan nggak mau, tapi Tuhan kemudian nomor 2 terus-menerus dalam hidup kita. Mari kita melayani Tuhan, bukan berarti kita mengabaikan pekerjaan kita. Bermutulah dalam tiap aspek di kehidupan saudara. Saya melayani Tuhan, tapi keluarga saya tidak boleh terabaikan. Kesibukan pelayanan saya cukup tinggi luar biasa. Tapi bagaimana memaintain, itu kan cuma cara. Lalu melibatkan keluarga dalam pelayanan yang ada. Itu urusan sederhana. Selama kita mau, dan Tuhan pasti akan membukakan jalan buat kita, saudaraku. Nah, ini yang menjadi penting. Sehingga pemahaman inilah yang perlu kita lakukan. Tetapi ketika pelayanan, kita tidak hanya bicara kuantitatif, tetapi juga kualitatif di dalam apa yang sedang kita garap itu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang harusnya kita pikirkan. Nah, jadi tidak boleh menomorduakan Tuhan dengan menganggap kesibukan kita cukup menjadi alasan mengabaikan pelayanan kepada Tuhan yang hidup itu. Nah, mari kita memikirkan itu dengan baik-baik supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Aspek yang berikutnya, saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi amat sangat perlu tidak saja investasi waktu, tetapi investasi tenaga kita untuk melayani Tuhan. Bagaimana tenaga kita pun harus kita pakai. Jangan juga engkau datang ke dalam gereja, tapi mau angkat kursi atau memindahkannya, rasa seperti tidak punya daya. Mungkin karena gengsi atau lain sebagainya. Berikan tenagamu supaya waktumu menjadi bernilai. Berikan tenagamu supaya waktumu itu berharga. Karena waktu diisi dengan cara yang luar biasa, dengan memberikan energi atau tenaga yang ada. Wow, itu Kristen. Sehingga kita tiap aspek dari segi waktunya, dari segi tenaganya, kita lakukan untuk Tuhan itu. Untuk menyenangkan hatinya, untuk memuliakan namanya. Inilah yang perlu untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Engkau ada di mana? Apakah saudara menginvestasi waktu untuk Tuhan? Apakah saudara menginvestasi waktu, daya atau tenaga untuk Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang sangat serius. Waktu kita, berapa yang kita berikan? Tenaga kita, berapa yang kita persembahkan? Nah, kita mulai melihat sejauh mana sebetulnya kualitas kekristenan kita sebagai pelayan Tuhan yang mengabdi kepada Tuhan. Aspek yang berikutnya, saudara, adalah dana. Bagaimana sebetulnya dana kita persembahkan untuk pelayanan di dalam rumah Tuhan? Semua orang butuh hidup, semua orang butuh dana. Tapi tidak berarti karena saya butuh dana, saya boleh melupakan Tuhan saya. Tetapi hati-hati, jangan kau pikir kalau kau memberi dana maka kau menjadi luar biasa. Karena orang yang melayani dengan sikap hati, memberi waktu yang terbaik, memberi tenaga yang terbaik, dan memberi persembahan yang terbaik. Janda miskin itu bukan jumlah persembahan, tetapi sikapnya memberikan persembahan. Ini menjadi penting. Tuhan mengkritik orang Israel, percuma bangsa ini beribadah kepadaku, tapi hatinya jauh dari aku. Percuma persembahan mereka, tidak berkenan padaku. Aku benci kepada persembahan, aku benci kepada perpuluhan. Itu juga kalimat muncul. Karena mereka mau membeli Tuhan. Apa yang terjadi di kitab Maliaki ketika Nabi Maliaki berkata, bolehkah engkau menipu Allah? Ya. Tapi orang-orang Yahudi nggak tahu apa. Orang-orang Yahudi bilang, kapan kami menipu Allah? Di mana kami menipu Allah? Tapi manusia menipu Allah. Ini mengerikan. Sebetulnya bahasanya, masa sih Allah bisa ditipu? Ya udah pasti enggak lah.
Tapi kalau dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah, namun engkau menipu aku, itu artinya sudah kekurang ajaran yang amat sangat. Allah kan tidak bisa ditipu. Dan jelas tidak boleh. Tapi itu pun dilakukan. Nah, itulah keagamaan yang jahat. Jadi jangan pikir Allah bisa ditipu. Bukan. Tapi kalimat itu mau menggugat kepada satu situasi yang sangat menyedihkan. Betapa Yehuda menipu Tuhan dengan segala perilakunya. Seakan-akan mereka menyenangkan Tuhan. Seakan-akan mereka melayani. Mereka melabelisasi dirinya sebagai umat pilihan. Tapi kualitas kehidupannya jauh dari yang semestinya. Bisa kau menipu Tuhan? Bolehkah kau menipu Tuhan? Tetapi ternyata engkau menipunya. Lalu engkau akan berkata, dengan cara bagaimana kami bisa menipu Tuhan? Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Betul, Tuhan Maha Kuasa. Betul, Tuhan Maha Tahu. Tapi itulah jahatnya umat itu. Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu itu ditipu. Miris ya. Tapi sekaligus juga menunjukkan betapa amat sangat bodohnya ketika orang berdosa. Karena dia berpikir dia bisa melawan Allah. Nah, itu kan kebodohan yang mengerikan, saudaraku. Kebodohan yang sangat menyakitkan. Tapi itulah yang terjadi. Itulah yang ada. Sehingga realita di dalam kehidupan seperti itu menjadi pembelajaran penting. Bagaimana seharusnya orang hidup benar? Bagaimana seharusnya orang menjalankan yang benar dalam hidupnya? Sehingga dia betul-betul menomorsatukan Tuhan dengan hatinya. Dia tidak perlu melakukannya supaya orang lihat baik, supaya orang lihat bagus. Oh, ini orang Kristen luar biasa. Itu namanya engkau menipu Allah. Emang kau pikir Allah tidak tahu isi hatimu? Oh, pelayanan harus begini, harus begitu. Ini tidak baik, ini tidak baik, itu tidak baik. Semua tidak baik hanya karena tidak cocok dengan dirimu. Bisakah engkau menipu Allahmu? Semuanya untuk Tuhan, tapi kau ambil untuk dirimu. Bisakah engkau menipu Allahmu? Tuhan akan murka kepadamu. Dan murkanya akan turun. Murka itu yang dinyatakan kepada orang-orang Yehuda. Sehingga kemenangan hanyalah milik orang yang benar, yang hidupnya sungguh-sungguh. Maka dia kemudian menghardik lagi mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Ya. Apa dikatakan? Kamu telah kena kutuk tapi masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Perhatikan, kamu telah kena kutuk tapi masih menipu aku. Saudara-saudara, istilah ini menjadi satu yang sangat hebat sekali. Pada waktu orang Israel berangkat dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan memberi mereka mana free. Day to day, gitu ya. Pagi, siang, sore 40 tahun, free. Sesudah mereka masuk di Israel, mereka dibuat ketentuan Taurat. Ketentuan-ketentuan itulah sebetulnya kutuk akibat dosa. Apa ketentuan-ketentuan itu? Bahwa mereka harus memberikan korban darah domba kalau bikin dosa. Korban anak domba bakaran, ya. Korban ini, korban itu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka. Tetapi mereka juga harus memberikan persembahan persepuluhan mereka. Persembahan yang tidak boleh tidak harus mereka berikan 10% dari penghasilan mereka. Mengapa? Karena mereka adalah orang berdosa. Mengapa mereka sudah dibawa pulang dari tanah perjanjian dan diberi ketetapan-ketetapan Taurat untuk dilakukan? Maka mereka harus menjalani konsekuensi hidup keterkutukan itu, yaitu hidup menjalankan kewajiban keagamaan. Semua tuntutan harus diikutin. Itu sangat jelas. Makanya ketika mereka melakukan itu, betul-betul sebagai keagamaan tanpa rasa penyesalan dan takut yang penuh akan Tuhan, semua menjadi kesia-siaan. Musa mengkritik orang-orang Israel dan berkata, sunat bukan hanya sunat lahiriah, tapi hatimu, pikiranmu sunat itu. Waduh, serius benar ya. Celakanya mereka hanya ritualnya. Semua orang mau dibaptis, lalu menganggap dirinya bersih dari dosa, tapi kelakuannya tidak pernah bersih. Niatnya tidak pernah bersih. Sunat atau baptislah juga hatimu dan pikiranmu itu. Kan mesti begitu. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mereka hidup dalam keterkutukan itu. Itu sebab Tuhan marah kepada mereka dan berkata begini, engkau hanya memikirkan dirimu sendiri. Engkau yang sudah kena kutuk, tetapi engkau masih menipu aku. Engkau yang sudah kutetapkan memberi perpuluhan, tetapi engkau masih membawanya lari dari aku.
Maka dikatakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumahku, perbandaranku supaya ada makanan di dalam rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara-saudara, ini kalau salah ngerti jadi repot, saudara. Repotnya bagaimana? Banyak orang memberi perpuluhan dan menguji Tuhan. Saya ingin mengatakan satu hal. Ketika Tuhan mengatakan ini di Maleakhi, Tuhan marah kepada Israel. Ujilah aku, kau pikir kau siapa? Kan begitu. Kalau orang benar nggak akan dia menguji Tuhan. Bagaimana kita mau menguji Tuhan, saudara? Jadilah kehendakmu, kata Tuhan Yesus akan Bapaknya. Aku mau ini. Kalau boleh lepas dari cawan. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Siapa yang berani menguji Allah? Rasul pun tidak. Tetapi hidup di dalam PL. Tuhan marah kepada Israel, kau pikir kau siapa? Apakah aku tidak cukup telah menyatakan cintaku? Apakah aku tidak cukup menyatakan kuasaku? Apakah tidak cukup 40 tahun engkau makan mana free? Apakah tidak cukup tanah yang kau tinggali? Dan kuberikan dan bukan milikmu? Apakah tidak cukup? Wah, itu loh saudara. Sampai engkau merasa engkau berhak untuk memanipulasi perpuluhanmu demi kepentingan dirimu. Itu ceritanya. Itulah latar belakangnya. Maka Tuhan marah kepada Israel. Emang kau pikir kalau kau kasih kau jadi miskin? Akan kubuka tingkap surga kepadamu. Begitu loh. Ya. Itu sebab kalau orang tua diberi anaknya uang misalnya, lalu anak itu ngatur orang tuanya marah. Langsung orang tua itu marah. Kau pikir kau siapa? Apa kau pikir kau hebat karena bisa kasih uang sama papa, sama mama? Dulu siapa yang melahirkanmu? Siapa yang membesarkan? Waktu kamu sekarang jadi sukses. Siapa? Kan, betul juga dong. Kalau nggak ada orang tua mana bisa sukses? Hormati orang tuamu. Hargai itu. Lepas suka atau tidak, orang tua adalah orang tua kita. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Karena itu kembali. Apalagi Allah. Itu Allah kita. Maka Allah murka terhadap Yehuda. Berikan perbulanmu. Kubuka tingkap surga itu. Kenapa? Karena ketika orang bisa memberi perbulan, emang siapa yang ngasih itu? Dari mana uang itu? Ya dari Tuhan. Loh iya dong. Apa you mau bilang ini 10% haknya Tuhan lalu kamu sisihkan 90% hakku? Saudara, saya pikir kalau itu cara berpikir kita, kejahatan luar biasa ada di benak kita, bukan? 10% itu miliknya Tuhan, haknya Tuhan, 90% suka-suka aku. Waduh. Itulah namanya ritual untuk membersihkan sebetulnya keberdosaan kita, dan kita berpikir dengan begitu kita menjadi ringan dan enteng. Dan para imam suka itu, maka imam di dalam Yehuda dimurkai juga oleh Tuhan. Mereka juga makan suap. Sehingga terjadi apa yang disebut simbiosis mutualistis. Imamnya, umatnya. Itulah di zaman Yehuda. Mereka dimurkai. Tuhan marah. Jadi ini bukan soal anjuran, tapi kemarahan Tuhan. Yang mestinya menyadar ingatkan kita sebagai orang yang percaya. Berilah karena engkau harus memberi. Berilah karena Tuhan sudah lebih dulu memberi padamu. Itulah mestinya sikap kita. Itu sebab Tuhan marah kepada Israel. Yang berhitung-hitung. Kalau kasih nanti bangun rumahnya gimana? Jadi nggak kasih, dimarahin Tuhan. Kalau kasih dapatnya berapa? Sudah nggak ngasih, ngitung dulu buat rumah. Begitu ngasih, ngitung lagi dapat kembalinya berapa. Saudaraku, siapa kita dan siapa Tuhan? Kita bisa memberi karena Dia. Yang kita beri dari Dia juga. Bukankah itu berkatnya? Bukankah begitu baiknya Dia? Apakah engkau akan menguji Tuhanmu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah? Lebih-lebih lagi, kita yang hidup di zaman PB sesudah Kristus. Dia sudah menggenapi seluruh kutuk hukum Taurat di dalam kematiannya. Sehingga darah domba tidak lagi perlu, darah Kristus cukup untuk mengampuni. Anak domba tidak perlu, karena Kristuslah anak domba Allah itu. Penebus tidak perlu, karena penebus adalah yang sejati, Kristus Tuhan itu. Seluruh yang ada di dalam PL sebagai sebuah bayang-bayang telah genap di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu sebab di dalam memberikan persembahan, engkau harus ingat, seluruh hidupmu, seluruh milikmu milik Dia. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan pada Allah, yang kudus. Itulah ibadah yang sejati. Maka kalau hidupmu kau berikan, apalagi uangmu, urusan kecil itu, dan tidak ada hitung-hitungan di situ.
100% milik kita itu milik Tuhan. Dan jangan merasa hebat kalau memberi kepada Tuhan. Karena kita tidak akan pernah memberi apapun pada Dia. Kecuali mengembalikan apa yang sudah diberikannya pada kita. Kita orang Kristen selalu bilang, tebusan Kristus sangat luar biasa. Darah suci menebus dosaku, gitu ya. Nyawanya diberikannya untuk aku. Dia mati supaya aku hidup. Selama kita percaya Yesus begitu, kasihnya sangat besar. Tapi waktu kita memberi, tampak peristiwa yang membingungkan, menggelikan, dan amat sangat tidak lazim. Bilang kasih karunia penebusan, itu luar biasa dan tidak terhitung. Tapi mau memberi persembahan, hitung-hitungan. Jadi kau anggap apa persembahan Tuhan? Itu loh saudara. Lebih lagi kita yang seperti saya bilang, yang mengalami era yang sangat indah, penebusan di dalam Kristus Yesus itu. Umat Israel saja. Pada waktu itu Mesias belum datang, Yesus Kristus itu. Dan mereka sudah dimarahin. Lebih lagi kita yang sudah menerima Kristus Yesus Tuhan itu. Nah karena itu kita diajar untuk belajar bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan bukanlah urusan berbisnis, saudara-saudara. Saya kasih sekian, bunganya berapa? Bukan. Urusan dengan Tuhan adalah urusan Bapa dan Anak, umat dan Allahnya, pencipta dan ciptaannya. Sehingga urusan itu menjadi satu relasi tunduk penuh sang umat kepada Allahnya. Menjalankan ketetapan sang pencipta oleh ciptaannya. Dan itulah kita. Hari ini napasku diambilnya, selesailah aku. Lalu apa yang mau kubanggakan dengan napasku? Hari ini rezeki yang diberinya selama ini. Ada rumah dan mobilku diambilnya, maka habislah itu. Itu punya dia semuanya. Bagaimana aku bisa bermain dan berhitung dengan dia? Tuhan yang baik itu. Mana bisa, saudara? Nah karena itu sebetulnya ya, hidup kita mesti bergairah melayani Tuhan. Lakukan. Maka saya mulai membayangkan kalau saja semua orang Kristen itu Kristen. Betul-betul mencintai Tuhannya. Betul-betul mencintai sesamanya. Berapa banyak yang bisa kita tolong? Saya pikir kita akan gelisah untuk memakaikan kepada diri kita hal-hal yang luar biasa. Tapi tidak berbagi dengan sesama. Saya kira kita gelisah kalau tidur di rumah megah dan mewah. Tetapi banyak orang tidur di kolong jembatan dan kita tidak peduli kepadanya. Saya tidak bilang yang di kolong jembatan itu bawa ke rumahmu. Tapi yang saya ingin katakan, bagi yang dari rumahmu ke kolong jembatan itu. 1001 cara melakukannya. Silakan pikirkan cara bijak. Dan bukan asal. Tetapi semangat tindakan, nah itu yang ada. Sehingga Kristus yang menyelamatkan kita itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Supaya dia tidak menghardik kita. Supaya hidup kita itu jangan menjadi hidup yang menyedihkan. Sehingga dia menghardik belalang, menghabisi segala sesuatu. Tetapi biarlah hidup kita menjadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Sehingga orang berkata, berbahagialah orang-orang ini. Karena kamu menjadi negeri kesukaan Tuhan. Pertanyaannya, kalau orang lihat kita, orang bilang berbahagia enggak? Respect enggak? Hebat enggak? Atau kalau orang lihat kita justru memaki, menghujat, lalu berkata, dia mah cuma omong doang. Kan repot ya. Saya kalau sebagai pendeta dimaki-maki orang. Karena saya ngomong dan melakukan tidak sejalan. Saya bilang hiduplah sungguh-sungguh tuh Tuhan. Padahal saya hidup untuk diri. Orang bilang, alah omong aja ini pendeta Sirait ini. Kan begitu ya. Saya bilang uruslah orang miskin. Tapi saya tidak pernah ngurus orang miskin. Orang maki-maki saya. Kalau saya bilang, utamakan Tuhan dalam segala hal. Jangan dirimu. Lalu dengan alasan, ya memang fisik saya lemah, ini, itu. Lalu saya tidak mau lagi pelayanan sungguh-sungguh. Apa Tuhan tidak murka padaku? Bagaimana orang mau memuji? Maka integritas orang Kristen menjadi penting. Antara perkataan dan perbuatan harus sejalan. Iman membuat kita teguh menjalani hari-hari. Berbuat benar sekalipun sulit karena percaya Tuhan pasti memampukan. Jadi saudara-saudara, pengalaman Yehuda kira menjadi pembelajaran pada kita. Kita berbeda dengan Yehuda dalam era. Mereka sedang menanti Kristus dan belum datang juru selamat itu. Kita sudah. Mereka hidup dalam keterkutukan hukum Taurat. Kita penggenapan oleh Kristus itu. Dua hal yang berbeda. Mereka memberi sebagai sebuah kewajiban. Kita rasa syukur yang penuh. Camkanlah
Pikirkanlah, renungkanlah, sehingga kita bisa menempatkan diri kita dengan tepat. Dan jangan sampai murka Allah datang pada kita dalam hari-hari kita, sehingga kita tidak mengenal kata bahagia. Tuhan menolong kita untuk masuk dalam pengenalan yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan. Sadar ingatkan kami hidup seperti yang Kau kehendaki. Supaya hidup kami berkenan, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani. Terus doakan, dukung apa yang bisa kita kerjakan bersama. Supaya pelayanan kita sungguh boleh menjadi puji hormat bagi nama Tuhan. Dan ingat, makin dewasalah dalam beriman. Lakukanlah apapun, karena memang engkau harus melakukannya sebagai orang tebusan. Lakukanlah sebagai rasa syukur dan bukan perhitungan. Tuhan pasti akan memberkatimu dengan caranya yang ajaib itu. Shalom. dapat engkau mengerti.